Halo, assalamualaikum buat teman-teman yang mungkin baru terima THR atau yang habis ngumpulin angpau lebaran dan udah terkumpul budgetnya sekitar 1 sampai 1,5 jutaan. Boleh simak terus ya video ini karena latar belakang dari video ini sebetulnya saya dititipi buat beli handphone sama saudara dengan budget 1,5 juta. Dia minta dicarikan sebuah smartphone buat gantiin smartphone-nya yang udah lemot banget. Nah, karena kebutuhan pemakaiannya tidak terlalu berat, hanya untuk WhatsApp, mungkin bikin foto-foto buat dikirim di grup WhatsApp juga, sama buat browsing, sama mungkin sosial media dikit-dikit kali ya. Kayaknya nggak suka gaming juga. Kalaupun main game, paling puzzle lah. Soalnya umurnya sudah lumayan tua. Sebetulnya ini smartphone buat anak muda ya, tapi masuk juga ke pangsa pasar yang kebutuhannya seperti itu, yang mana banyak didominasi oleh para orang tua yang sudah tidak terlalu aktif bekerja di luar rumah. Jadi di harga 1,5 juta rupiah, saya cari beberapa smartphone yang masuk ke budget segitu. Dan saya baru ingat, kemarin Realme launching smartphone terbarunya di harga Rp1.249.000 rupiah. Kemudian saya cari di marketplace, banyak yang jual di atas itu, tapi ada juga yang jual di bawah itu sekitar lebih murah 20 ribuan. Dan alhamdulillahnya saya dapat yang dekat, masih di Cimahi juga. Dia jual di harga Rp1.230.000 rupiah. Ini adalah Realme C20 atau Realme C20. Kalau kamu ngelihat, dia pakai prosesor yang banyak digunakan di level harga Rp1,5 juta rupiah ya, Helio G35. Di mana level 1,2 juta kebanyakan smartphone lain pakainya Helio G25. Jadi itu sudah salah satu yang lebih istimewa dibandingkan smartphone lain di Realme C20 ini. Kemudian kelebihan lainnya adalah baterainya yang besar ya, 5000 mAh. Layarnya juga lumayan besar, 6,5 inci, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau buat saya pas 6,5 inci dengan RAM 2 GB dan storage-nya 32 GB. Oke, segini wajar sih ya buat harganya, RAM dan storage-nya. Walaupun kalau bisa sih saya pengennya dapatnya yang RAM 3 GB ya, tapi saya nggak tahu ada nggak sih C20 yang RAM 3 GB dan nggak tahu juga harganya. Ini warnanya abu baja. Tadinya saya pesan yang warna biru, tapi pas hari mau dikirim pakai GoSend, seller confirm lagi tinggal yang abu-abu katanya. Ya sudahlah. Ini seperti ini kemasannya kuning biasa ya. Kalau yang biru itu Narzo series dari Realme. Dan saya udah coba cari di brand lain. Taruhlah kayak yang dekat di harga 1,2an juga, ada dari Xiaomi Redmi 9A. Redmi 9A pakai prosesor apa sih? G25 kan? Kalau saya salah tolong koreksi ya. Soalnya saya dulu unbox aja handphonenya. Habis itu ya adalah teman yang butuh. Tadi saya pikir oke, boleh. Tapi tolong bikinin videonya. Oke katanya. Tapi sampai hari ini nggak ada kabarnya. Tapi ya sudahlah, udah mau lebaran, dimaafkan saja. Dan ini dia isi di dalam paket penjualannya, ada sebuah partisi bertuliskan "Hey, welcome to Realme Family". Tipis partisinya, jadi tidak ada casing ya, tidak ada soft case di dalam sini. Tapi harusnya ada ini SIM tray. Kalau ngeliat gambarnya, ya ada SIM tray ejector, ada tulisannya "Let's embrace a new journey". Nih SIM tray ejectornya seperti ini bentuknya. Dan di dalam sini ada booklet saja. Yang pertama adalah kartu jaminan atau kartu garansi, yang kedua adalah petunjuk penggunaan. Oke, tipenya adalah RMX3063. Daftar service center ada di sini, serta isian buat kartu garansi juga ada di sini. Abu baja. Dan ini daftar service centernya di Bandung, ada di Pajajaran. Saya nggak tahu Realme service centernya gabung sama Oppo atau enggak. Kalau gabung sama Oppo, berarti Cimahi yang dekat ada di Cimindi ya, habis flyover. Kemudian kita lihat ini dia smartphone-nya. Kita kesampingkan dulu. Oke, kelengkapannya standar ya. Tidak ada headset, tapi dapat kabel data seperti ini atau kabel charging. Oh, masih micro USB ternyata ya. Tidak masalah karena saudara saya istrinya sekarang pakai Realme C11. Sama-sama micro USB. Jadi bisa bertukar charger ya dan bertukar kabel data. Chargernya 5 volt 2 ampere 10 watt. Buatan Indonesia juga chargernya. Dan udah habis. Tinggal smartphone-nya langsung sekarang. Yuk kita lihat warna abu baja dari Realme C20 ini. Kok ini si layarnya udah kayak bekas kegeser-geser, ada pola ininya ya, bekas minyaknya gitu. Ya sudahlah. Ini dia Realme
C20 warna abu baja. Menurut saya warnanya keren, tidak hitam legam. Kalau hitam legam rada susah muncul warnanya di kamera. Segini tidak terlalu rame, tapi juga tidak terlalu sepi ya. Ada tulisan Realme-nya cukup besar di situ, dan ya mungkin yang jadi salah satu keluhan di awal yang sudah kita bisa ketemukan di sini adalah loudspeaker posisinya menghadap ke belakang ya. Setahu saya Realme C11 aja ngadapnya ke bawah. Dan dengan posisi seperti ini, artinya ini hanya bisa menggunakan softcase yang kemarin tuh Realme C berapa sih? Yang C21 ya? Yang speakernya ngadap belakang juga. Kalau Realme C11, C12, C15, C17 itu bisa pakai softcase yang sama karena mereka tidak punya speaker yang menghadap ke belakang. Kalau ini dipaksain pakai softcase itu, speakernya bisa ketutup. Dan ini kameranya, oke, cuma satu ternyata ya. Jadi yang satu lagi itu ada LED flash, dan yang satu lagi bulatan hanya tulisan AI doang. Kamera. Kalau nggak salah ini 8 megapiksel dan kamera selfie-nya 5 megapiksel. Cukup sih buat orang tua, buat saudara saya. Dan di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Desainnya overall masih tetap sama dengan C21 dan mungkin masih mirip dengan seri C yang tahun kemarin rilis juga ya. Di sisi atas tidak ada apa-apa, jadi tidak punya noise cancellation microphone. Di sisi kiri ada SIM tray ejector. Oke, mantap. Jadi sudah triple card slot ya. Jadi storage-nya yang 32 GB, kalau memang tidak cukup, bisa dipindahkan foto dan videonya ke microSD. Dan di sisi bawah ada jack audio 3 mm, mikrofon berupa 2 buah lubang, dan port micro USB. Sekarang kita nyalakan layar 6,5 inchinya. Ini masih pakai Dewdrop notch ya. Tentu saja di level harga segini. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, dan satu hal yang perlu dicatat lagi adalah tidak ada fingerprint scanner ya di smartphone ini. Jadi buat biometrinya mengandalkan face unlock sih sepertinya. Kita akan coba cari, ada nggak sih face unlocknya? Karena di beberapa smartphone 1 jutaan face unlock juga nggak ada. Oh, ada nih. Face and password. Ada tuh, add face ya. Kemudian ini adalah about phone-nya. Ini masih pakai Realme UI versi 1.0 dengan Android 10 ya. Dengan security patch level lumayan update 5 Maret 2021. Oke, belum Android 11 ternyata. Dengan RAM 2 GB dan storage tersisa dari total 32 GB ada di 19,1 GB. Berarti kepakainya 12,9 GB. Lumayan gede ya segitu. Free-nya tinggal ya 20 GB kurang tuh. Jadi menurut saya penggunaan microSD adalah hal yang akan sangat membantu dan mungkin wajib nanti ya kalau misalkan sudah lama dipakai. Nih, kita lihat di Realme UI ini ada application drawer dan bloatware-nya buat level harga smartphone sejutaan ada berapa? Agoda, Baca, Facebook dihitung nggak? Nggak usah lah ya. Heyfan, Iki, JNT, Lazada, TikTok, WPS Office, nggak usah juga lah ya. WPS Office sama WhatsApp kepake kok. Ya kurang lebih 7. Segitu sih tergolong sedikit ya si bloatware-nya. Dan dia nggak nginstal lagi, nggak nambah lagi. Tadi ada pilihan sih waktu di awal, apakah mau nginstal aplikasi tambahan dan saya skip, jadi tidak bisa atau tidak harus install. Nah, masalahnya adalah apakah Baca ini bisa di-disable atau di-uninstall? Nggak bisa, jadi paling di force stop, disable aja nggak bisa nih. Saking ini ya kali ya, buat subsidi harga, si Baca ini di-embed ke application sistemnya dan tidak bisa di-uninstall apalagi di-disable. Kita matiin aja permissionnya kalau gitu, deny semua, oke. Dan nanti notifikasi juga matiin biar nggak banyak artikel nggak penting dari Baca ini ya muncul di smartphone kita. Sekarang kita lihat kameranya saja sedikit. Yang pasti ini si layarnya belum ada anti goresnya ya, jadi kamu harus beli juga karena kalau enggak ini juga enggak oleophobik nih, rada ada gampang tersisa ya bekas jari atau sidik jari atau minyak. Location kita matikan. Oke, mantap. Ada night mode di smartphone 1,2 jutaan. Video resolusinya adalah
Full HD 30 fps ya. Itu kamera belakang, kamera depan sama sih harusnya. Ya betul, Full HD 30 fps depan belakang. Kemudian ada zoom digital 2 kali dan 4 kali. Ada foto dan ada portrait. Meskipun satu lensa saja, satu kamera saja, dia bisa punya depth of field ya. Pakai AI pasti sih. Sama ada time lapse, panorama, Google Lens sama Pro atau Expert mode. Wih, mantap. Pro-nya lengkap. Bisa atur ISO dari 100 sampai dengan 6400. Shutter speed-nya dari 1/8000 sampai dengan 1/4 detik. Oke, shutter speed-nya tidak terlalu panjang. White balance dan manual focus juga ada, serta exposure compensation. Ini bisa dianggap bonus nih. Buat level harganya, ada expert mode yang lengkap seperti ini, lumayan lah ya. Nah, yang hati-hati adalah masuk ke mode portrait dengan AI menyala. Karena sepertinya smartphone ini keberatan ya menjalankan AI di mode portraitnya, di mana dia bekerja keras buat membedakan objek dan latar belakang yang harus di-blur. Buat foto depan dan belakang sih segitu udah lumayan banget buat level harganya, lumayan bagus ya. Kemudian, apalagi mau dicek, storage tadi udah ya. Udahlah kayaknya kalau buat unboxing. Saya tidak akan bikin review lengkap buat smartphone ini, tapi yang jelas kalau misalkan kamu memang punya budgetnya sekitar 1,2 jutaan, ini bisa banget dijadikan alternatif karena baru banget rilis dengan baterai 5000 mAh. Layarnya ini cukup ini loh, cukup hidup warnanya tuh. Ketajamannya, kontrasnya tidak aneh-aneh. Dari pinggir rada terganggu refleksi, wajar di level harganya. Tapi warnanya tidak terlalu banyak berubah. Tuh, segini masih kelihatan merah dan biru, nggak berubah jadi warna lain. Walau memang brightness-nya rada kurang kalau dilihat dari pinggir karena bagian depan ini layarnya reflektif dan juga tidak oleofobik ya, rada gampang kotor sama bekas jari. Jadi saya sarankan kalau beli ini cari tempered glass yang cocok ukurannya biar lebih aman juga karena ini tidak ada anti gores bawaan. Oke, itu dia Realme C20 yang speknya kurang lebih seperti ini. Akan saya munculkan spek lengkapnya. Helio G35, RAM 2GB, storage 32GB. Tadi pas dibuka free-nya 19,1GB. Kemudian baterainya 5000 mAh. USB-nya micro USB ya, 10 watt chargingnya. Layarnya 6,5 inci HD IPS, cukup banget buat YouTuber, buat multimedia, buat komunikasi. Dan yang paling jadi ini sih paling saya titip tadi ya buat kamera. Sebetulnya fiturnya lengkap, ada night mode, ada pro mode atau expert mode yang bisa atur lumayan lengkap. Tapi kalau pakai portrait mode dan pakai AI menyala, hati-hati aja kalau misalkan lagi buka banyak aplikasi karena dia processingnya cukup berat dan sepertinya dengan RAM 2GB dan Helio G35 smartphone ini harus bekerja keras ya, sampai tadi rada ngehang tuh, nggak bisa buka notifikasi, nggak bisa di home gitu ya, nggak bisa tekan home, dia harus nunggu dulu sampai selesai baru kita bisa pakai lagi. So inilah dia smartphone harga 1-2 jutaan yang mungkin bisa Anda pertimbangkan buat dimiliki kalau ada rezekinya, entah itu dari angpau lebaran atau sisa THR kemarin ya. Yang pasti, jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.